Dibilang begitu. Ya itu. Makasih Bang, Abang jujur loh, bagus diskusinya. Karena tahu kan kita di sini nggak ada saling olok-olok. Kita nggak ada. Iya. Oh, tapi kalau mau masuk, ini. Oh iya ya. Sebelum saya undur diri. Jangan temenin saya. Wih. Bisa sambil Jangan. nanti. Ini aku gedein. Udah. Udah ya udah. Sorry. Saya tak gedein. Jadi Bang Narwastu ini kan dari tadi saya ngelihatnya pegangan paling berat atau paling besar dia itu, nggak apa-apa nggak valid, nggak apa-apa nggak ini, nggak apa-apa nggak itu, asal makna dari kitab tersebut tetap sama, tetap tersampaikan, betul nggak Bang? Iya, kalau memang itu memang sesuai dan sejalan dengan catatan sejarah yang sesuai tertulis yang hidup di zaman itu, maka siapapun penulisnya harusnya tidak masalah. Ya, jadi nggak peduli penulisnya siapa, nggak peduli ayat-ayatnya atau ayat-ayat kan Al-Quran ya. Verses atau kalimat-kalimatnya itu nggak ada masalah, berkurang sana sini ditambah sana sini, yang penting esensinya tuh masih ya nggak? Ya harus substantif ya. Mantap. Nah sekarang gini Bang, kan kita ada 3 agama nih yang ngaku-ngakunya Samawi, ya kan, Samawi atau Abrahamic. Saya ada table saya bikin sendiri sih. Nih nanti abang jawab sendiri nih. Di sini ada Yahudi, ada Islam, ada Christianity, ada pagan. Nah, Yahudi itu kalau ditanya mereka kiblahnya apa sih? Eastern Wall. Kita coba ya. Jadi kalau kita tulis Yahudi yang Yahudi berdoa. Godek-godek kepalanya. Bukan, mereka ada kiblah Bang. Ada arah berdoa. Iya. Ada arah berdoa. Habis itu kalau mereka nggak di dekat situ gimana? Kalau mereka jauh gimana? Mereka tetap. Jadi ada contoh di Portugal nih, kemarin saya lihat ada di sini. Kalau di Portugal mereka atau di negeri lain itu mereka tetap mengarahnya ke Eastern Wall ini. Iya, tembok ratapan ini. Mereka mengarahnya ke situ. Ada yang sampai. Tahu saya. Ngarah ada kiblat nih. Iya. Okay. Jadi mereka tuh kiblatnya Eastern Wall. Habis itu kiblatnya kalau Muslim ditanya Ka'bah. Nah, abang kiblatnya kemana Bang? Kita nggak ada. Nggak ada. Ya. Itu sama nih, penyembah Zeus dan segala macam. Habis itu Yahudi, Tuhannya nggak bisa dilihat. Islam Tuhannya nggak bisa dilihat. Saya nggak bisa dilihat ya, nggak bisa dilihat. Ini untuk Tritunggal. Kalau bisa dilihat untuk Tritunggal ini, jangan dimasukkan saya ke situ. Iya, oke. Tapi saya mayoritas Kristen itu nggak. Ini saya aja bicara, saya aja. Kelihatan. Iya, oke. Saya tidak terlihat. Lanjut. Sama seperti tidak sama, saya tidak sama. Apollo ini. Saya menolak ini, habis itu nggak mau. Habis itu oke, 2-0 lah. Habis itu Yahudi ditanya kitab sucinya berbahasa apa? Yahudi berbahasa nabinya Hebrew. Iya. Islam bahasanya apa? Bahasa nabinya. Abang bahasa kitab suci originalnya apa Bang? Yunani lah. Itu karena Franca lingua itu, lingua franca. Aduh, sangat konteks. Nggak bisa ke sana dong. Harus tahu kita. Nggak bisa ke sana karena kalau apa? Enggak. Bukan, jangan dilihat dari lingua francanya. Abang tahu nggak soal Sanhedrin tahu. Ini ngomongin apa nih? Ini kain kafan atau apa? Bukan. Di Sanhedrin catatan mereka soal Yosua. Catatan Yahudi, Bang. Uh-huh. Itu original teks mereka Hebrew.
Jadi catatan Yahudi waktu di jajah Romawi bukan Yunani, Bang. Enggak, terus kenapa kalau berbeda Masuk bahasa ya? dari enggak kalau Enggak, kalau masuk nggak? Bukan masuk nggak? Jadi abang kalau mau berdalih, oh nggak, orang Yahudi waktu itu lingua francanya Yunani, enggak, catatan mereka Hebrew tetap. Jadi orang Enggak. Yahudi, maksud saya gini, pertanyaan gini. orang Yahudi Dengan original Yahudi teks mereka abad 1 itu tetap Hebrew, Iya, nggak iya. berubah jadi. Nah, Maksud saya kalau dengan agamanya satu Hebrew, satu Arabik, satu Greek, lalu apa yang mau disampaikan di situ? penyembah Zeus itu pakai Greek. Oh, itu kurang kuat. Pagan pagan, ya oke, nggak kuat. Habis itu Yahudi itu Sorry ya, kalau yang support ini memang agak lemah yang language ini. Oke, Yahudi lanjut, itu lanjut. kitab sucinya itu disupport sama Talmud, kalau abang tahu Iya, hafalan mereka. tahu. Habis Lisan. itu Islam itu Holy Book supportnya itu hadis. Si penerima, kelakuan si penerima. Habis itu Christianity Holy Book supportnya apa, Bang? Nggak ada, karena kita Nggak ada, hanya Bible. nggak ada. Iya, iya. Nah, jadi sebenarnya abang ini dari esensi kitab suci dan agama abang. Ini saya nggak ngomongin, kan tadi kita kan esensinya kan, esensi ajarannya. Jadi dari esensi ajarannya ini abang sebenarnya masih samawi atau udah pagan, Bang? Oh, samawi atau enggak bukan dilihat dari begini sebenarnya, tapi lebih dilihat dari mana itu? asal dari agama tersebut. Makanya disebutnya agama Abrahamik. Kenapa agama Abrahamik? Karena agama yang dibawa oleh Abraham, sehingga sesembahannya harus sama dengan sesembahan Abraham. Bahwa ke bawahnya konsep teologisnya berbeda, bahwa di kami Yesus itu tidak diakui oleh kaum bangsa Yahudi, bahwa Nabi Muhammad tidak diakui oleh bangsa Kristen, kaum Kristen, itu sudah konsep teologis ke bawah. Tetapi kenapa disebut Abrahamik? Karena asalnya, bukan jalan cerita ke bawahnya yang sama, tapi asal atasnya itu sama, yaitu menyembah sesembahan yang sama. Bukan masalah bahasa, bukan masalah asal, bukan masalah buku pendukungnya, bukan. Itu sangat Enggak, ini minor ciri-ciri. sekali. Ini enggak, ini Iya, ciri-ciri iya. ini ciri-ciri samawi, ciri-ciri Betul. karakteristik. Jadi Begini. kalau ini kita masukin Hindu sama Buddha, mereka nggak akan kena. Iya. Kenapa? begini. Karena mereka pagan. Iya betul, itu betul, itu nggak ada masalah. Cuman kalau perlu diketahui juga, pagan itu apa sih artinya? Pagan itu ya penyembah berhala, penyembah yang bukan Allah sesungguhnya, bukan sesembahan ilahi sesungguhnya, ya. Makanya itu disebut pagan, bukan berdasarkan kitab sucinya apa atau apanya, bukan, tapi sesembahannya tok itu yang membedakan kita dengan sesembahan penyembah berhala. Makanya dari situ ngelihatnya, nggak bisa dari bahasanya apa, terus berdiri di mana, kiblatnya dari mana, itu tidak bisa begitu. Oke, kalau dari kitab terlalu sucinya? lemah, itu terlalu lemah. Kalau Kenapa dari kitab sucinya? Kenapa tuh? Iya, kalau dalam bahasa Inggris kan kitab suci abang namanya apa? Bible. Bible, asik. Ya. Asal katanya biblos, betul nggak? Biblos, betul. Nah, mantap nih. Wih, pintu siapa itu? Itu kucing gue apa? Bukan. Jadi kalau kita ke World History Encyclopedia, ini kalau saya scroll ke bawah nih, ini website dilindungi oleh UNESCO atau PBB ya. Kita buka. Alhamdulillah nggak kayak Bang Ardi. UNESCO Digital Library ini. Jangkrik. Jadi website-nya dilindungi oleh UNESCO ya. Habis itu kita ke atas lagi. Nah ini Byblos, ada kota namanya Byblos Bang. Di kota Byblos ini memang ini di Temple of Obelisk. Ini saya translate aja ya.
Orang-orang Yunani mengambil nama kota itu sebagai kata mereka untuk biblos, buku, dan dari kata mereka untuk buku-buku yang diberi nama Alkitab kita. Jadi nama kitab suci Abang aja itu asalnya dari Greek, kota mereka yang penyembah dewa-dewa. Nih, jadi kalau saya scroll lagi, dia memang sumber Egyptian mythology. Byblos is cited as the city where Isis. Ya, jadi ada dewa Isis di kota ini, ada dewa Osiris di kota ini, ada Baal di kota ini, ada Horus di kota ini. Nah, jadi dari kitab sucinya juga nggak ada Abrahamik gitu, Bang. Ketawa dia. Gak ada Abraham ini bagaimana? Karena kan memang Kenapa tertulis nama kota jelas dewa-dewa Abrahamnya ada begitu loh. Karena ngambil tanahnya kan? Loh, bukan masalah ngambilnya, tetapi kami mempercayai, meyakini. Iya, karena ngambil nggak kan abang tadi nanya masih ada Abrahamiknya. Kalau tanahnya diambil, ini pure ajaran perjanjian baru, ini pure pagan. Original sins itu kan pagan, abang tahu kan? Tahu, cuman ya kalau Odin, abang tahu Odin ya? Itu tahu. Odin digantung, ditusuk juga, ditombak juga ininya di dadanya. Tanmus, dewa Tanmus juga. Tanmus ulang tahunnya tanggal 25 Desember. Si Horus tadi yang di kota Byblos lahirnya 25 Desember juga. I don't know, ini agak a little bit apa ya? Iya, berbahaya ini Bang bagi keimanan. Jadi makanya kenapa teman-teman Kristen Bang Narasu, teman-teman Kristen memilih untuk menghujat daripada untuk berdiskusi. Tahu kenapa? Karena nggak ada yang mereka bisa jawab. Yes, that's right. Karena nggak ada yang mereka bisa jawab. Makanya mereka menghujat. Saya juga bingung sih kalau ada teman-teman menghujat. Nggak apa-apa sih, denger aja, kita kan sebuah edukasi ya begitu. Bahaya kalau sampai Abang Narwastu kalau sampai teman-teman Kristen apalagi Tritunggal kalau sampai ada sikapnya atau sifatnya kayak Bang Narwastu, itu berbahaya. Mereka akan dimusuhi oleh teman-temannya. Percaya sama saya. Oh, saya sudah kenyang. Mereka mau sebut sesat, mau sebut apa, terserah. Iya. Kita lihat aja yang benar siapa nanti. Iya, makanya itu sebelum Abang kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya marilah dipikirkan gitu loh. Mari kita sama-sama pikirkan. Saya tadi masuk dari ranah manuskrip atau bukan cuma manuskrip, bahkan kalau itu ilmiah transmisi. Okay. Bahkan soal transmisi kitab suci gitu loh. Jadi kalau Bang Jibril masuk dari dalam ranah apa tadi, perbandingan agama gitu kan, agama Abrahamik gitu kan, terus kemudian tentang paganisme masuk dari situ gitu kan. Nah, kemudian menurut Bang Narwastu, kalau Bang Narwastu bingung, itu artinya otaknya Bang Narwastu itu masih bekerja loh. Iya, enggak gini, maksudnya gini, apa yang disampaikan tadi sama Bang Jibril ya, bukan bagaimana, tapi itu standing posisinya cukup lemah untuk perbandingan agamanya. Tetapi kalau diambilnya dari manuskrip-manuskripnya, tentu itu akan jadi bahan kajian buat saya. Karena kalau sudah kita bicara manuskrip, sudah sampai kodeks apa segala macam, itu sangat perlu untuk saya gali. Terlebih juga kita bicara secara ilmiah ya, akademisi. Kalau kita cuma cocok logi, buat saya itu bukan bahan untuk saya kaji. Tapi kalau bicaranya ilmiah tentang bahwa
ditambahkan Markus 8 segala macam, lalu penulisan Markus, Matthew segala macam, itu bahan kajian buat saya. Jadi kita bicara ilmiah lah, kita lebih logis lah gitu. Jadi lebih intelek begitu, mengedukasi gitu. Gak apa-apa. Tapi thank you tadi ada sedikit ya intermezzo lah, itu ringan lah dari Bang Jibril tadi. Enggak, karena ini saya lebih ke ini sih Bang, lebih ke ya memang yang abang pembelaan abang ini sama seperti orang-orang yang memang menutup kebenaran terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum ini penyembah berhala itu akan bilang, oh enggak, kami menyembah berhala, kami enggak menyembah berhalanya, itu cuma simbol. Mereka memang akan selalu kayak gitu, ya nggak jadi apa-apa. Bro Jibril menganggap saya menyembah berhala ini. Enggak. Bukan, abang ada berhala nggak? Nggak. Saya nggak tahu juga kalau di Unitarian ada berhala nggak? Enggak dong. Oh, tidak. Habis itu kalau yang salib? Salib kenapa salib? Salib kan bukan itu simbol saja, simbol kekristenan. Oh iya, itu simbol kekristenan. Sama seperti bulan dan bintang, itu kan simbol dari Muslim. Oh, kalau bintang Daud itu kan simbol dari Yahudi, Yudaisme. Masjid tanpa bulan bintang tetap masjid, Bang. Iya. Di gereja saya juga saya nggak ada salib kok. Oh iya, bagus. Nggak apa-apa. Oh, bagus. Itu cuma simbol. Kalaupun nggak ada nggak apa-apa, begitu loh. Kalau di Islam bukan berarti itu disembah gitu. Bulan tidak. Kalau bulan bintang itu zaman keemasan Islam waktu itu Ottoman Empire, dan ke bawah-bawah aja sampai sekarang. Tapi saya rasa semua Muslim tahu itu bukan simbol kita. Iya, oke, nggak masalah. Kalau teman-teman Tritunggal, mungkin itu menyasar ke mereka, memang itu harus ada salib, harus disembah segala macam. Kalau saya tidak, itu hanya simbol. Ada boleh, tidak ada juga tidak menghilangkan kekristenan saya gitu loh. Bukan berarti itu yang disembah, patung disembah, seperti mohon maaf ya, seperti teman-teman Katolik itu kan di setiap gereja pasti ada patung, lalu mereka sujud menyembah di bawahnya, berdoa kepada patung, di bawah patung begitu ya. Kalau saya tidak. Jadi mungkin hal yang baru buat Bro Jibril diskusi sama saya. Posisinya sekarang saya paham. Saya dengan paganisme gitu. Sekarang saya paham. Ya, abang tetap ada ininya. Tadi kan ada Hades di kitab abang. Tetap ada Hades, dan tetap si Paulus ngutip siapa namanya? Aratus. Oke. Nggak, tapi, ya kalau itu data ilmiah. Nanti sekarang saya paham kenapa pendebat Muslim malas dia Unitarian. Sekarang saya paham kenapa. Karena membahasnya berat begitu ya, yang detail ya. Bukan karena kalian udah lebih ke ya Arianus. Kalian udah nggak menuhankan makhluk gitu. Iya, jadi sebenarnya udah nggak terlalu banyak yang dibahas sebenarnya. Cuman ya kalau mau berangkat dari critical text ya itu mungkin akan jadi bahan. Lebih ke ngeyel sih Bang, lebih ke ngeyel sih. Ngeyel juga sih sebenarnya. Cuman nggak apa-apa lah, kita hargai. Saya belum ngeyel loh. Saya belum ngeyel. Bukan. Maksudnya abang meyakini Allah itu Tuhan pencipta langit bumi beserta itunya, mestinya nggak kelihatan, mestinya maha kuasa, mestinya nggak bisa jadi orang, mestinya. Tapi abang tetap menolak yang terakhir gitu loh. Apa tuh? Oh, oke. Jadi kayak abang nih sekarang kita udah zaman iPhone sama Android, abang masih pakai BlackBerry gitu loh. Oke lah, nggak apa-apa. Kita lanjut ya Bang. Oke. Boleh. Oke. Izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana? Woi. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah, jam segini lo udah turun. Kita lari, kemudian bukan lari ya, kita tetap ada di tema yang sama sebenarnya. Sorry, ini ada yang nanya nih teman-teman nih, ada ya, mau nanya dong, Unitarian dibaptis juga nggak? Pasti dibaptis. Oh ya, oke lah. Oke, itu nanti ya. Kita nggak usah ke keyakinan. Kalau keyakinan tuh nanti ada ngeyelnya, tapi kalau ke manuskrip itu nggak bisa ngeyel. Kenapa nggak bisa ngeyel? Karena nggak ada data. Data betul. Gitu loh. Ya. Makanya, ini contoh. Text and Canon Institute, textandcanon.org ya kan, textandcanon.org ini ya kan.
Aku translate ya sini ya. Itu kan kok nggak muncul sih jangkrik. Ini aja lah, tunggu aku ini aja lah di malah udah translate. Giliran baca mau Inggrisnya baca translate. Nggak apa-apa lah. Ini kita cek ya di sini ya. Ini mengenai penulisan Bible gitu kan. Seorang juru tulis yang menggunakan Codex Vaticanus ya, Codex Vaticanus ya, ini ternyata catatan jengkel yang ditinggalkan juru tulis Vaticanus ini, Codex Vaticanus, ada catatan jengkel nih. Di mana? Di Ibrani 1.3. Hai orang-orang yang tidak terlatih, ini diperhalus Bang sebenarnya Bang. Hai orang-orang yang tidak terlatih dan tidak terampil, tinggalkanlah bacaan nama dan jangan mengubahnya atau jangan dirubah. Ini harusnya ini perkataannya ini. Hai orang-orang bodoh dan penipu, tinggalkan bacaan lama dan jangan dirubah. Ini ada saya menampilkan sebuah data. Konteksnya apa dulu tuh konteksnya? Iya semua. Jadi ada yang konteksnya adalah di Bible itu ternyata pada saat zaman dahulu itu sudah dirubah-rubah. Itu bukan hanya saya buktikan di sini, tapi pengakuan daripada si penulis Codex Vaticanus. Paham maksud saya? Pengakuan penulis Codex Vaticanus. Jadi si penulis itu, si juru tulis itu mengaku bahwasanya dia jengkel karena apa? Karena sudah dirubah-rubah gitu loh. Paham maksud saya? Oke. Paham ya maksud saya? Nah ini terletak di mana? Di halaman 1512 di Codex Vaticanus. Halaman 1512. Di sini tertulis apa nih di sini? Amatestate. Nih catatan jengkel. Catatan jengkelnya bukan di dalam ayat tapi di luar ayat nih. Amatestate kaikake apeston palayon metapoi, bodoh dan penipu, tinggalkan bacaan lama dan jangan dirubahnya, jangan mengubahnya, jangan dirubah. Nah yang dimaksud dengan bacaan lama tuh yang mana? Ya bacaan lama ya berarti ya Bible sebelum dirubah gitu loh. Nah ini buktinya udah ada perubahan gitu loh. Bahkan Sinaiticus dan Vaticanus itu nggak sama loh Bang. Dalam hal ini? Ya maksudnya ini? manuskripnya. Yang saya ini kan bahas manuskrip. Oke, ya. Gitu loh. Manuskrip Vaticanus dengan manuskrip Sinaiticus itu juga ada ketidaksamaannya loh. Padahal sama-sama abad tertua. Contoh di Markus 1 ayat 1. Di situ tertulis Archeto Evangelio Isu Christo Huioteo di Vatikan. Di Sinaiticus Archeto Evangelio Isu Christo, selesai. Cuman gitu doang. Nah nggak sama kan berarti kan? Gitu. Jadi terjadi banyak sekali perubahan data gitu loh Bang. Kalau Abang mau jujur, sama seperti halnya ini berbicara kritik teks ya. Kalau kita berbicara ke transmisi Bang, saya mau tanya kepada Abang, siapa yang memvalidasikan? Abang bilang tadi kan, aku nggak akan tanya Lukas dapat dari siapa, nggak akan tanya itu. Siapa yang memvalidasi penulisan kitab Lukas, Matius, Markus, Yohanes ini? Siapa yang memvalidasi? Kan Abang bilang valid nih. Katolik lah, Vatikan lah. Oke, saya tanya sekarang, siapa orang tersebut? Orang tersebut, orangnya. Yes, kan orang kan isinya kan. Kalau oknumnya saya Orang kan isinya. nggak tahu sedetail itu sih. Oke, sekarang saya akan menjelaskan Ada sedikit datanya. ya. Boleh kalau Sebentar. Enggak, gini maksudnya gini. Sebentar. Saya akan masuk ke ranah akademisnya begini. Otoritas tertinggi di dalam kekristenan itu kan kalau menurut Anda kan Allah Bapa, betul ya? Nah, Allah Bapa ini mengutus Yesus Kristus, betul ya? Ya.
Artinya Yesus inilah yang diberikan otoritas, betul ya? Betul. Oleh Allah Bapa, betul. Oke, pertanyaan saya yang pertama, ada nggak legitimasi dari Yesus kepada Matius, Markus, Lukas, Yohanes tentang penulisan ini? Yang saya tanya legitimasi dulu, ada nggak? Kalaupun legitimasi itu ada, itu tidak tercatat. Enggak, yang saya tanya ada atau enggak? Dan juga penulisan 4 kitab ini itu sesudah Yesus naik ke surga. Jadi sangat tidak mungkin dilegitimasi oleh Yesus sendiri. Apa Ya. definisi legitimasi? Ya divalidkan lah. Bukan. Dikonfirm dan disahkan, atau oh ya ini benar begitu loh. Disahkan, betul. Ya, ngerti. Disahkan. Jadi nggak ada pengesahan dari Yesus, betul? Ya, ya. Pertanyaan saya, kalau kitab ini tidak ada pengesahan dari Yesus, ini jangan berbicara iman ya, kita berbicara sejarah, oke? Oke. Jangan berbicara iman. Kalau iman, sendiri-sendiri silakan. Kalau tidak ada pengesahan dari Yesus, pertanyaan saya, penulisan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini sah atau tidak sah menurut Yesus? Itu nggak bisa saya jawab itu memang. Itu nggak bisa saya jawab. Karena begini. Anda sendiri barusan yang mengatakan, oh tidak ada pengesahan dari Yesus. Anda sendiri yang Oke. bilang kan? Gini, Udah, karena begini. 4 kitab ini adalah 4 kitab yang diilhami oleh Roh Kudus. Ketika Oke. diilhami, ya berarti jangankan Yesus, Bapa sendiri sudah mensupport, memvalidasi begitu. Bukan, kan otoritas yang bisa diberikan ini kan Yesus. Kan memberikan otoritas ke Yesus kan. Kalau Anda bilang itu diilhami oleh Roh Kudus, pertanyaan saya berarti harus ada 2 confirm. Confirm pertama adalah di mana Yohanes mengakui, jangan Yohanes doang ya, di mana Markus, Matius, Lukas, Yohanes mengakui dia dapat dari Roh Kudus. Itu yang pertama. Kedua, di mana Roh Kudus bilang bahwasanya Roh Kudus itu mengilhami Yohanes, Markus, Matius, Lukas untuk menulis ini. Ada nggak? Nggak ada, pasti nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau Al-Quran beda. Al-Quran beda. Gimana kalau Al-Quran? Ya, oke, nanti kita bahas Al-Quran. Insya Allah setelah ini ya, kita akan lanjut lari ke Quran ya setelah ini ya. Tapi kita selesaikan dulu ini, oke? Oh, gini aja. Saya nanti besok apa lusa nanti saya masuk lagi. Tapi khusus yang ini bahasnya Bible dulu aja. Oke, siap. Nanti Oke. gini, nanti Bang Narwastu dicatat aja pertanyaannya mengenai transmisi, ya. Pokoknya mengenai kitab suci Quran, baik dari mulai pewahyuan, melalui penulisan, melalui transmisi, Oke, melalui oke. kritik teks kitab suci, manuskrip, Iya, iya. Rosem itu penulisan, kiroat, terus kemudian tradisi hafalan, itu semuanya boleh ditanyakan, oke? Oke. Yang kali ini kita bahas Bible dulu ya, biar nggak rancu penonton di bawah juga ya. Oke, jadi Anda tadi mengatakan bahwasanya Yesus tidak pernah melegitimasi, artinya Yesus tidak pernah memberikan pengesahan, betul? Iya, bisa dibilang begitu. Oke, pertanyaan saya, ini kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes ini adalah kitab yang sah atau yang tidak sah menurut Yesus? Itu saya nggak bisa jawab. Oke, bagus, nggak apa-apa. Memang kalau bertentangan dengan iman yang sudah dasar, makanya kenapa? Saya tahu Bang Namasu, saya menghargai Anda, sangat menghargai. Iya, Kenapa? iya. Karena teman-teman Kristen kalau diajak bahas kitab suci itu bermasalah sekali. Kenapa? Karena itu adalah dasar keimanan. Kalau sampai dia bilang bahwa oh iya itu tidak sah, tidak sah diakui Yesus. Kalau sampai berani bilang gitu, selesai, gugur keimanannya sebagai Kristen, betul? Betul?
Betul. Betul, makanya jangan dijawab. Itu saran saya. Iya, cuman saya bingung aja kalau teman-teman itu kalau udah ngebahas tentang iman tuh pasti kayak panas lah, apalah, hujat segala macam. Buat saya Santai kenapa harus aja, begitu? kan, ya? Iya, kayak gini kan it's okay, berbeda, tapi kan kita bisa saling mengedukasi begitu. Loh iya, justru malah kita ketawa-ketawa bareng gitu. Iya, itu dia. Malah saya beberapa hal tadi saya mendapat ilmu baru kan, kayak ini akan jadi bahan saya untuk kodeks ini, ya kan, manuskrip ini akan jadi kajian mendalam ini. Saya akan diskusi dengan teman-teman gitu. Jadi makanya pastinya bukan sama Tritunggal ya. Iya, boleh. Kacau kalau sama Tritunggal. Oke. Lanjut. Jadi kita lanjutkan. Berarti tadi untuk legitimasi nggak pernah, yang jelas nggak pernah ada legitimasi ya. Terus kemudian dari segi verifikasi sekarang. Verifikasi itu apa sih? Verifikasi itu kan kita persamaan persepsi dulu ya. Verifikasi adalah proses pemeriksaan tentang kebenaran. Sepakat? Verifikasi? Proses pemeriksaan tentang kebenaran. Bisa masuk. Memang begitu di KBBI. Oke. Memang begitu. Pertanyaan saya, kapan otoritas tertinggi yang terlihat oleh mata ini di dalam kekristenan? Kan Yesus kan yang terlihat oleh mata. Allah kan nggak bisa dilihat tuh. Karena Yesus kan wakil Tuhan, betul? Artinya bisa disebut otoritas tertinggi di dunia, maksudnya di bumi ini tertinggi, yang diberikan langsung oleh Tuhan. Artinya Yesus ini menerima pemberinya Tuhan. Oke ya, sepakat ya? Nah gitu. Pertanyaan saya, kapan Yesus pernah memverifikasi, pernah memeriksa kebenaran tentang kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Jangankan cuma 4, sampai Wahyu nggak ada yang divalidasi oleh Yesus. Kalau ini benar, saya harus jujur, tidak ada yang gitu ya. Jangan kevalidasi dulu, bahaya. Verifikasi dulu. Langsung saya loncat malah. Validasi udah enggak, saya langsung selesai, udah saya bilang begitu. Karena memang enggak mungkin kalau divalidasi, sementara kitab itu baru ditulis setelah Yesus naik ke surga. Ya, betul, bagus. Saya sepakat gitu loh. Artinya tidak pernah ada legitimasi dari Yesus, tidak pernah ada konfirmasi dari Yesus, tidak pernah ada verifikasi dari Yesus, dan tidak pernah ada validasi dari Yesus. Artinya keempat kitab ini, aku bahasnya 4 dulu ya, jangan sampai Wahyu ya, aku bahasnya 4 kitab ini ya, Lukas, Matius, Markus, Yohanes ini ya. Keempat kitab ini bisa dijelaskan, bisa diartikan bahwasanya gagal secara akademis. Secara akademis. Kalau secara iman, silakan. Secara akademis gagal. Secara akademis. Secara akademis. Ini mendalam ini. Saya nggak bisa menjawab kalau ini. Benar, saya nggak bisa menjawab. Secara akademis tuh tinjauannya harus dari beberapa aspek loh. Jadi nggak bisa serta-merta. Nggak cuma itu doang. Kita harus tahu dulu background dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes juga. Nah itu banyak lah, segala macam lah, segala aspek. Nggak cuma 5, nggak cuma bisa berapa puluh aspek, kita harus bisa ini. Betul. Makanya saya nggak bisa jawab kalau ini benar. Saya nggak bisa. Tapi variabel-variabelnya tadi sudah saya sebutkan. Kenapa kok saya bilang nggak akademis? 1, variabel legitimasi gagal, variabel konfirmasi gagal, variabel verifikasi gagal, apalagi variabel validasi gagal. Betul kan? Iya, bisa. Variabel penulisan dilakukan pada saat Yesus belum naik ke sorga, belum naik ke langit. Gagal juga. Tapi gini, Bro Ardi juga harus lihat dari kacamata begini. Mengapa
kitab itu ditulis dengan inti benang merah yang sama bahwa Yesus disalib. Padahal menurut sejarah Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ditulis di tahun-tahun yang berbeda. Abadnya memang sama, tetapi tahunnya berbeda-beda mereka. Dan inti benang merahnya sama. Dan ditulis di tempat yang berbeda oleh orang yang berbeda. Nah, Vatikan itu memilih untuk mengkanonkan empat ini. Penulisannya di mana? Penulisannya kenapa? Penulisannya di mana? Orangnya berbeda kan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini. Dilakukan di mana penulisannya? Di tempat yang berbeda. Di mana itu? Di daerah Israel, cuman kan mereka nggak mungkin satu rumah. Enggak, itu loh maksud di daerah saya. Israel. Salah. Nih ya, aku kasih tahu. Bagaimana? Aku kasih tahu ya, The Journey of the Bible. Aku kasih datanya, The Journey of the Bible. Aku punya datanya, sabar ya. Mana ini Markus. Tunggu ya. Wah, ini sampai ada yang bilang Bang Narwas tuh Oten satu-satunya yang cerdas. Oten cerdas, ciri-ciri akan mualaf. Iya. Thank you komennya. Betul memang. Nah, ini perjalanan The Bible. Ah, ini ya. Manalah ini ya, ini. Aku balik dulu ya. Oh ya. The Bible Journey.org. ORG lagi kan, kita nggak pakai Wikipedia, kita nggak pakai itu kan. Markus ditulis di mana? Roma. Markus ya. Markus, coba lihat Ini Roma, tempat Injil Markus. Ini sudah saya terjemahkan ya. Kalau mau Inggrisnya boleh. Mau Inggris? Nggak usah. Oke. Injil Lukas tampaknya sangat bergantung pada informasi dari Injil Markus ya. Berarti benar yang tadi. Mana? Iya. Mana ada? Itu tadi saya tadi tahu. Memang kebanyakan memang diambil dari Markus, tahu saya itu. Nah ini ternyata Iya. benar. Nah gitu ya. Oke. Kemudian Filipi, rumah Lukas yang menulis Injilnya pada sekitar tahun 62. Di mana ini? Filipi, rumah Lukas. Ya, di mana? Injil Matius, terus. Iya, kenapa? Filipi. Di mana ini? Ini di mana ini berarti? Filipi, Yunani. Terus kemudian ini nih. Matius asalnya dari mana? Nggak tahu Matius dari mana dia. Israel kan dia. Oh, Galilea ya. Galilea di mana? Israel. Galilea, Israel. Israel, ya, betul. Oke. Matius kan? Ya. Yang menulis Injilnya pada sekitar tahun 70 sampai 80, betul? Iya. Kalau tahunnya memang berbeda-beda memang. Ya, kalau tahunnya ya Dan memang tempatnya berbeda-beda, maka saya benar tadi. berbeda memang. Efesus, tempat Injil Yohanes ditulis. Efesus di mana? Efesus kalau nggak salah, mana ya, saya lupa. Ini bahasa mana nih? Turki Ini bahasa apa ya? ini? Ini bahasa apa coba? Mana nggak kelihatan nih. Bahasa Yunani gini loh, Bang. Yunani enggak. Iya, oke. Baru kan? kelihatan. Oke. Ya kan? Efesus. Iya. Iya, berarti nggak salah. Memang tempatnya memang berbeda-beda. Tahunnya Ya, juga memang. berbeda-beda, tapi benang merahnya Pasti. yang mereka tuliskan sama, begitu loh. Iya, sama karena jiplak dari Markus. Yang itu, yang Lukas. Loh, Lah Matius juga loh. Matius tadi apa? Tulisannya emang ada menyadur dari mana tadi? Lah ini. Coba. Pelan-pelan. Mana tulisan? Ini Oh, Matiusnya tuh dari siapa nih? enggak, yang tadi yang gambar tadi. Oh enggak, Matius. ini Nggak ada ya? kita di sini nggak ada, di situ tertulis. Oh, iya, Nggak. oke. Di sini tertulisannya. Matius ngambil dari siapa? Iya, oke, dari Markus, iya. Itu loh. Jadi karena Injil tertua itu dipercaya itu Markus. Iya. Injil tertua. Karena ditulis sekitar abad tahun 55 sampai
kurang lebih ya 55 sampai 65 lah kurang lebih. Itu ada saya datanya ada. Itu lengkap insya Allah Bang. Kalau mau bahas soal penulisan Bible, kenapa kok saya hanya fokus ini Bang? Karena saya fokus 4 ini. Kenapa? Karena di 4 kitab inilah, inti kekristenan yang mereka percaya. Baik itu penyaliban, baik itu soal yang mereka percaya sebagai ketuhanan Yesus. Di 4 ini nomor 1 gitu loh. Ya betul. Itu betul. Itulah. Nah kalau saya tanya Lukas, Yesus kenal nggak sama Lukas? Harusnya tidak ya. Nggak kenal. Yesus kenal nggak sama Markus? Paulus ya. Yesus kenal nggak itu sama saya nggak Markus? tahu. Kalau itu saya nggak tahu. Kalau Matius jelas. Kenal. Kalau Matius jelas tahu ada. Dari mana nggak kenal. Tahu dari mana juga. Jangan salah lo ngasih datanya lo. Oke, tertulis nggak di Bible bahwasanya Markus adalah murid Yesus? Kalau nggak tertulis bukan berarti nggak kenal. Oke, pertanyaan saya, Markus tahu dari siapa? Nah, Markus tahu dari dari Markus siapa? Tahu dari siapa? Menulis itu gitu ya. Ketika menulis bahwasanya Yesus disalib. Nah, Markus ya. Tadi kan saya tanya Lukas, sekarang saya tanya Markus. Nah itu yang saya masih belum pelajari kan. Itu. Soal penulisan itu kan tadi. Katakanlah Lukas ngambil dari Markus. Oke, sekarang tanya saya, Markus tahu dari ya kan? Katakanlah Lukas ngambil dari Markus nih soal penyaliban, oke? Karena kan yang ngambil nih, katakanlah begitu kan? Andai pun Lukas ngambil dari Markus, pertanyaan saya, Markus tahu dari siapa? Itu perlu dikaji. Ya itu berbahaya gitu loh. Karena memang kalau hanya modal begini ya, mohon maaf ya. Oh itu Markus tahu dari Roh Kudus. Berarti harus ada 2 konfirmasi. Betul? Konfirmasi. Tapi Markus. Bagaimana dengan dari tadi kan cuma 3 kitab. Bagaimana dengan Yohanes langsung? Ya gimana? Putus. Artinya, iya sorry, halo, tes. Halo. Iya, kena putus. Halo, tes. Udah aman. Iya, bagaimana kalau dari tadi kan Matius, Markus, Lukas nih yang bukan rasulnya Yesus langsung. Bagaimana dengan Yohanes sendiri? Oke. Penulisan Yohanes masih menimbulkan misteri itu, Bang. Mau tahu? Bagaimana? Nah, ini. Siapa yang menulis Injil dan kapan gitu kan? Apa ini? Catholic Identity. catholicidentity.bni.catholic.education Australia. Iya, Australia. Education nih kan ya. Professional Development and Resources. Oke, terus Johannes kan? The authorship of the gospel which bears the name of John remains a mystery. Gimana tuh? Tahu kan artinya? Remains a mystery. Tetap menjadi sebuah misteri. Nah itu. Kita aja nggak tahu loh Yohanes yang mana ini yang nulis. Apakah Yohanes anak Zebedeus? Tuh kan? Ini kan tulisan dia nih. Kalau tulisan ini kan tulisan Katolik Australia ini. Di data sumber lain apakah ada? Ada juga. Mungkin yang lebih punya ini lebih tinggi ya. Ada. Tenang aja. Boleh, ya. Boleh. Tuh mana tadi masa tak tutup tadi, Rek? Ini sampai orang penonton di bawah sampai doain saya jadi apologeti Islam masa. Ini biblical arkeologi. Biblical arkeologi nih. Bible History Daily ini kan? Apa ini tadi? Biblical Archaeology Society. Oke, arkeologi. Kenapa dia? Ini loh. Who wrote the Gospel of John and how historically is it? Justru malah di sini dikatakan we may never know for certain for who wrote the Gospel of John. Iya. Anymore, lanjut. Anymore, then we can know who wrote the books of Matthew, Mark, and Luke. Anymore apa sekali lagi? Anymore, then we can know who wrote the
kalau itu Jadi kita. bisa tahu dong penulisnya 3 itu. Ini bukan Ken ya, Ken ini ya. Coba kita cek ya. Coba. Kita tuh. Ini kita mungkin tidak akan pernah tahu dengan pasti siapa yang menulis Injil Yohanes, sama seperti kita tidak dapat mengetahui siapa yang menulis kitab-kitab Matius, Markus, Lukas. Nah, ini loh. Ada juga data yang lain Bang kalau mau. Nih, dari uskup banyak nih transmisi Bible. Mas, banyak nih kan. Nih ya. Dari uskup nih ya kan. Tapi coba aku buka dulu ya. Tunggu ya Bang. Aku buka dulu nih. Saya senang kalau berhubungan dengan data pasti saya akan mendengarkan. Tapi kalau di luar dari data saya pasti akan langsung tolak. Selama data saya mendengarkan. Oh iyalah, kalau mohon maaf ya, kalau untuk cocok logi begitu enggak ada. Ya, saya enggak terima. Kami ya umat Islam. Insya Allah kita pakai data nih Bang. Kalau saya bilang, oh datanya lupa, oh saya akan bilang, oh ini apa namanya, datanya ini nggak ada itu. Oh ya aku bilang juga datanya nggak ada gitu kan. Ya oke. Nggak mungkin aku bilang bahwasanya oh datanya ada di mana, nggak tahu, cari aja sendiri. Waduh. Gitu. Ya. Bentar Bang. Ini sering Bro Ardi bahas ini ke teman-teman Kristen. Oh sering banget. Enggak, maksud saya gini, sering nggak membahas ini dengan mereka mendengarkan gitu maksud saya. Oh mereka, maksudnya gimana maksudnya? Mereka kayak saya kan ini mendengarkan ini, saya kayak gini, saya mendengarkan gitu kan. Iya. Mereka rata-rata kejang-kejang apa mendengarkan atau bagaimana? Oh ini? pasti menghujat itu pasti Bang. Wah, menghujat itu pasti. Ya? Iya serius, kalau nggak percaya tanya aja teman-teman di bawah. Coba teman-teman di bawah yang jadi saksi kan, Pak, yang jadi saksi ya. Gitu. Silakan teman-teman yang di bawah yang jadi saksi itu. Oh gitu. Oh iya langsung dijawab nih semua nih. Seringnya ya kejang-kejang, terutama Tritung. Iya, Tritung itu anu ya. Ini banget kok, pikirannya tertutup banget gitu loh. Oh iya benar. Asli. Iya, asli tuh. Susah. Gitu. Sorry Bang, datanya belum aku temukan ya. Aku lupa naruhnya di mana ya. Iya. Naruhnya di mana ya? Karena terlalu banyak. Aku nge-save-nya pakai apa ya waktu itu ya? Gini umat Islam tuh Bang, kalau lupa bilang lupa, di mana ya? Nah, sama saya juga gitu. Di mana ya datanya ya?